Jangan lari berhenti. Kepala Fang, kamu terlambat. Masih ada satu yang hidup, kita bisa kembali melapor. Yang mulia, maksud Kaisar adalah dosa Pangeran He yang berniat memberontak belum jelas. Tunggu sampai dimasukkan ke penjara untuk dihukum ulang. Kamu berani membantai keluarga Pangeran He tanpa izin. Berani sekali. Kepala Fang, kita sama-sama bekerja di depan Kaisar. Jangan sembarangan bicara hal yang tidak pantas. Saya melakukan ini atas perintah lisan Kaisar. Benar atau tidak? Kita akan tahu setelah kembali ke hadapan Kaisar. Perintah Kaisar, tangkap hidup-hidup. Jangan sampai terluka sedikit pun. Ya. Hari ini pulang agak terlambat. Tidak tahu apakah Xiao tahu ketahuan. Selesai, sepertinya ayah dan ibu sudah tahu. Saya pulang ya. Kenapa tidak ada yang peduli? Ayah. Ayah, bangunlah. Jangan tinggalkan Zaor. Ayah. Ibu, bangunlah. Putri. Kaisar ingin membantai seluruh keluarga kita. Di depan Kaisar. Masih ada satu orang, jangan ada yang selamat bunuh. Jangan lari. Putri, ini saya Fang Xiao. Jangan takut, saya akan memohon ampun pada Kaisar untukmu. Ternyata kamu putri. Jangan mendekat, kalian semua jahat. Percayalah, ada rahasia lain dalam hal ini. Tunggu sampai kita kembali ke istana, semuanya akan terungkap. Mau ikut saya kembali ke istana? Tidak akan biarkan kalian pergi hidup-hidup. Zhao Zhao. Ya sudah, saya tahu, saya sudah berangkat. Saya sudah di jalan, sudah bilang berkali-kali. Saya tidak bisa langsung sampai sana. Kalian desak saya juga percuma. Saya sudah berangkat, ya sudah, begitu saja. Berhenti. Nona, kamu baik-baik saja, Nona? Bagaimana kamu menyetirnya? Cepat bawa dia ke rumah sakit, Nona, kamu sadarlah. Bagaimana ini, astaga aku. Ini tempat apa? Apa aku sudah mati? Apakah ini dunia setelah kematian? Nona, bukan kamu yang lihat dia pergi sendiri. Ini aku tadinya mau bawa dia ke rumah sakit ini nanti, kalau ada apa-apa lagi. Bukan urusanku lagi. Aduh, kenapa kamu lari ke sini?
Aku cari-cari kamu kemana-mana cepat. Ambil nomor ini masuk dan perbaiki make-upmu. Baju kamu juga harus dirapikan, show akan segera mulai, ayo. Apakah kamu sedang berbicara dengan junjunganku? Kamu adalah leluhurku, oke leluhur. Waktunya tidak cukup, cepat perbaiki make-upmu, ayo. Show akan segera mulai, Ali datang. Cepat perbaiki make-upnya ini. Dan baju ini juga rapikan. Cepat ya, akan segera mulai, hemat waktu. Ini bukan make up yang aku buat, kamu buat sendiri ya? Base make upnya cukup tipis. Base make up apa itu? Oke, kamu jangan bergerak, biar aku buatkan make up baru untukmu. Selesai. Wah, kostummu ini. Ditambah make up dari kakak Ali. Seperti putri zaman dulu. Yang keluar dari buku. Putri. Ah, Tidak berani, aku hanya seorang junjungan. model liar entah dari mana sok-sokan. Sok jadi Feng Huang. Terlalu masuk karakter ya, masih junjungan. Sungguh lucu. Sudah siap semua malam ini. Bos Fang akan datang langsung melihat show. Semua orang tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Apa yang kamu lakukan, show sudah mulai. Kenapa kamu masih duduk di sini, kamu model dari perusahaan mana? Malam ini, kalau show ini gagal karena kamu, aku jamin kamu tidak akan bertahan di dunia model. Model-model apa itu? Junjunganku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Aku tidak peduli junjungan atau bukan. Malam ini jalankan show ini dengan baik, cepat. Sudah mulai. Maaf Bos Fang, Aku mau semua data dia. Mama minta kamu meneleponnya balik. Gak bisa antar aku pulang. Ayolah kakak, telepon mama dong. Kalau kamu gak telepon mama, nanti dia bakal menyiksaku lagi. Sekarang kamu tahu arti keberadaanmu kan? Tahu jadi kambing hitam. Kalau banyak bicara gaji setengah. Oke, aku pergi. Zhao Zhao, kamu baik-baik aja kan? Ayo berdiri, ada yang terluka nggak? Nak, kenapa nggak angkat telepon mama? Kamu bikin mama khawatir. Mama, dia mirip sekali dengan Ibu Suri. Ayo pulang, kamu sudah besar. Masih bermimpi jadi model terkenal. Kalau bukan karena agen yang telepon mama, mama nggak tahu ada kejadian besar. Sudah mandi dulu, ganti baju kamu. Di mana tempat mandinya? Nak, kenapa kamu? Sampai lupa di mana kamar mandi rumah sendiri. Ayo mama antar. Dusi kecil, masuklah. Oh iya? Mama sudah atur kencan buta di kafe dekat sini. Kamu ketemu besok. Mama sudah cek. Orang ini kriterianya bagus. Kamu ketemu besok, kalau nggak ada masalah. Langsung nikah aja. Mama bilang masa muda wanita itu cuma sebentar. Menikah dengan baik itu yang paling penting. Kamu dengar nggak? Oh iya? Buku kakak mama taruh di meja ruang tamu. Jangan lupa bawa besok. Lembut banget.
dan dinasti Chao sekarang. Sudah 1000 tahun berlalu. Apa yang sebenarnya terjadi? Non, ini kopi Anda. Sepertinya aku di dimensi lain. Ini kenapa pahit banget? Apa kita pernah ketemu sebelumnya? Sepertinya ini pertama kali. Kamu si kencan buta itu. Aku perkenalkan dulu, namaku He Zhao Zhao. Usia yang tepat untuk menikah. Bisa main alat musik catur, kaligrafi, dan melukis sedikit. Hezao Zhao, namaku Fang Yao. Umur 29 tahun, pekerja lepas. Punya rumah dan mobil, tidak ada kebiasaan buruk. Ada yang mau ditanyakan tentang aku? Pria ini tampangnya lumayan ganteng. Kamu ada waktu sekarang? Bawa buku kakaknya. Ini yang kamu maksud. Ia ikut aku. Mau kemana? Buku apa ini? Dengan buku ini kita jadi suami istri yang sah. Apa suami istri maksudnya? Kita sudah menikah. Iya, dengan buku ini kita sudah terdaftar. Kasih aku nomor HPMU. HP apa itu? Aku nggak punya. Kamu dari dinasti mana sih nggak tahu HP? Aku nggak bisa. Hal yang aku sendiri belum paham. Kalau ngomong nggak ada yang percaya, mending cari cara. Kembali ke zaman He baru datang. Memang butuh bantuan orang. Aku baru datang dari tempat yang jauh, belum sempat siapin barang-barang ini. Ini nomor HP-ku, hafalin dulu. Oh iya, kamu tinggal di mana? Seberang. Oke, nanti malam ketemu di depan komplek. Bos ngapain ke kantor catatan sipil ini? Mau nikah sama Nona Hi? Sudah. Sekarang pasti nenek senang banget kalau saja kamu cepat sadar. Nggak bakal. Ini Hi, bukan Hi yang itu. Hah? Ada apa cari aku? Oh iya, ini industri baru-baru ini. Yang muncul grup yang coba lihat. Ini datanya tanah di Beiyou yang kita tawar. Grup yang pesaing terbesar kita. Lihat proyek ini. Apa perlu aku yang turun tangan? Urusan ini serahkan ke bawahan saja. Sekarang ada hal yang lebih penting. Belikan aku rumah di kompleks seberang. Beli di sini. Naik mobil. Ini hadiah HP buat kamu. Kartu SIM sudah saya siapkan di dalamnya. Simpan nomor saya biar kamu bisa hubungi saya kapan saja. Tapi kamu juga harus hafal nomor saya buat jaga-jaga. Mengerti? Ini tanda cinta ya? Bukan cuma hadiah biasa, pasang sabuk pengaman. Mau kemana? Nanti kamu tahu sendiri. Selamat pagi bos Fang. Perusahaan Fang Group akhir-akhir ini menghadapi pesaing kuat, yaitu Yang Group. Bisa berikan pendapat bos Fang tentang ini? Sudah cukup. Hari ini fokus kita adalah barang lelang. Tidak menerima wawancara, terima kasih semuanya. Mereka ngapain mengerumuni saya? Dan pegang alat hitam yang bunyinya klik-klik. Sampai mata saya silau. Mereka wartawan pegang kamera. Kak, kakak ipar ini kenapa ya? Halo, nama saya Fang Shun. Adik kandung suamimu.
Sudah acara lelang akan segera dimulai. Halo. Selamat datang di acara lelang hari ini. Barang pertama yang akan dilelang adalah keramik biru putih. Harga awalnya 5 juta. Baik 5 juta sekali. Selanjutnya, yang akan muncul adalah cincin akik yang sangat berharga. Konon katanya 1000 tahun lalu. Adalah barang yang selalu dibawa oleh putri kerajaan. Nilainya sangat mahal. Itu milikku, benar-benar milikku. Putri, kue kesukaanmu sudah saya beli. Putri, wajahmu. Selamat ulang tahun Xiao Tao. Terima kasih Putri, tapi Xiao Tao ini orang rendahan. Tidak pantas Putri masak untuk saya. Jangan bilang begitu. Kita sudah bersama sejak kecil. Saya sudah anggap kamu seperti adik sendiri. Putri, ini hadiah dewasa dari Nyonya. Xiao Tao tidak berani menerima. Hari ini juga hari ulang tahunmu. Sepanjang hidup Xiao Tao, bisa bertemu tuan sebaik Putri adalah kehormatan bagi Xiao Tao. Semoga di kehidupan selanjutnya Xiao Tao masih bersamamu. Hari ini ulang tahun, jangan bicara sembarangan. Cih, cih, cih. Cepat duduk makan mie. Putri duluan makan. Enak. Oke, harga awal 1 miliar. Setiap kenaikan 500 juta. Kenapa kamu nangis tidak bilang tidak akan membelinya sukaya beli? Baik Bos Fang, tawaran 1,5 miliar. 1 miliar itu berapa? 1 miliar itu 100 juta lembar uang. Banyak sekali. Aku akan mengembalikannya padamu. 1,5 miliar sekali. Ada yang mau menawar lagi 1,5 miliar 2 kali. 2 miliar. Dua setengah miliar, 3 miliar. Dia kenapa ada di sini? 4 miliar. 4 miliar sekali. Deal. Sangat cocok untukmu, anggap saja hadiah pernikahan. Item utama hari ini adalah sebuah lukisan istana besar dari zaman He Zhao. Tapi lukisan ini berbeda dari yang lain. Meskipun hanya selembar kertas putih, tapi rahasianya ada di balik kertas putih ini. Harga awal lukisan ini 10 juta. Kak, ayo kita pergi. Auksinya semakin membosankan setiap tahun. Munculin lukisan palsu. Lukisan itu pernah aku lihat. Katanya hanya darah keluarga kerajaan yang bisa menetes di atasnya. Baru bisa melihat wujud aslinya. Kamu benar-benar bisa mengarang ya keluarga kerajaan lagi. Itu sudah hilang lebih dari 1000 tahun, mana bisa dapat darahnya. Sudahlah, ngomong juga kamu tidak mengerti. Kalau lukisan itu asli, apakah ada rahasia yang bisa membuatku kembali ke zaman He Zhao? Fan Yao bisa pinjam 10 juta tidak? Aku ingin membeli lukisan itu. Kak, kita sudah tidak punya uang. Uangnya habis buat beli cincin. 1 miliar. Baik, 1 miliar sekali. 1 miliar 2 kali. 1 miliar 3 kali. Deal. Pergi cari tahu tentang wanita itu. Aku ingin semua informasinya. Ya. Aku ingin mencoba ini. Kau ingin melamar perusahaan ini. Memiliki niat ini. Saya tidak tahu apakah itu akan berhasil. Hei, adikmu juga datang untuk wawancara. Nama saya Shen Qingmeng Qiotang, lulus. He Zhao Zhao. Mengapa Anda tidak membawa rancangan desain Anda sendiri? Kudengar perusahaan ini sangat ketat. Saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya. Apa konsep desain?
He Zhao Zhao berikutnya. He Zhao Zhao. Mari kita perkenalkan diri kita dulu. Dua guru, nama saya He Zhao Zhao, usia 25 tahun. Saya ingin melamar sebagai asisten perancang busana. Kau diterima. Hei, bagaimana? Seharusnya tidak ada masalah. Datang ke Shen Qingmeng berikutnya. Oh, ini kemari. Kau tidak tahu betapa gugupnya aku hari ini. Tapi itu belum berakhir. Kau sangat baik, makan sebentar. Aku pergi ke kamar mandi. Kau adalah rubah. Berani merampok saudara Fang Yao, dan tidak melihat apa yang kau lakukan. Aku memperingatkanmu. Jauh dari Fang Yao, dia milikku. Berani berbicara dengan pemilik county. Beraninya kau bicara padaku. Kau berani mengajariku sesuatu. Lalu apa yang kamu lakukan? Anda. Kau berani memukulku. Aku hanya dengan caranya sendiri, mempemerintahan sendiri. Fang Yao. Apa yang terjadi? Fang Yao, dia memukul saya. Aku melihat. Ini sakit, aku akan meniup. Kakak Fang Yao, kau terlalu jauh. Tentang penampilan keluarga, di mana saya bisa membandingkan dengan rubah ini? Dan kau dan aku punya kontrak pernikahan sejak kecil. Nona Hi, Anda dan kontrak pernikahan saya ditetapkan oleh para penatua, bukan aku. Dan kau tahu aku sudah menikah. Silakan pergi dari sini sekarang, jangan memengaruhi makan istriku. Ayo makan ini. Anda. Kau dan dia punya kontrak. Mengapa kencan buta? Itu tidak menghitung. Kata-kata perjodohan orang tua tidak terhitung jumlahnya. Lalu apa yang harus dilakukan? Hanya menghitung antara Anda dan saya. Nona Ho. Saya tidak berharap untuk bertemu di sini. Kau tahu aku. Nona Hies Group. Tentu saja aku tahu. Nama keluarga yang. Kau dari kelompok yang. Nona Hi mungkin ingin duduk dan berbicara. Aku tidak ikut campur dalam bisnis. Tidak ada gunanya berbicara dengan saya. Aku mendengar bos Fang dari Fang. Sepertinya tunanganmu. Tapi itu dicegat di tengah jalan. Apakah Nona Hi memiliki nada ini? Aku hanya akan menelan. Apa maksudmu? Nona, dia ingin orang ini menghilang. Biarkan Fang Yao kembali ke sisi Anda. Kau bisa membuatnya menghilang. Zhao Zhao. Zhao Zhao Zha. Ini tidak akan diatur oleh Anda. Nona, dia tidak bisa bicara omong kosong. Tapi aku ingin memberitahu Nona Ho. Besok dan kecelakaan belum tentu yang pertama datang. Yang Zhou. Inilah presiden. Atau kau harus istirahat dulu. Nyonya di sini, aku akan membantumu. Tidak apa-apa, bagaimana dengan perusahaan? Tidak ada gerakan baru di sisi yang. Kelompok yang mengambil tanah itu bersama kami. Sudah membeli orang yang bertanggung jawab atas proyek masing-masing secara pribadi. 2 orang sudah berada di atas kapal. Biarkan mereka pergi lagi. Tunggu sampai angin timur berhembus ke kapal. Lihat apakah mereka masih berdiri di atas kapal? Aku akan membelikanmu sarapan. Siapa keluarga He Zhao Zhao? Keluar bayar biaya hari ini. Junzu. Saya Fang Xiao.
Ayo kembali ke istana. Saya akan memohon kepada Kaisar untuk menyelamatkan nyawamu. Jangan mendekat, kalian semua jahat. Bos beli sarapan. Masih hangat cari. Kenapa kamu bersembunyi di sini? Jangan bunuh saya, kamu jangan bunuh saya. Zhao Zhao. Kamu jangan bunuh saya. Zhao Zhao. Semua indikator tubuhnya normal. Tidak ada masalah kejiwaan, mungkin dia ketakutan. Tidak ada masalah besar, perhatikan saja beberapa hari ini. Jangan biarkan dia terstimulasi lagi. Ayo bawa mobil biar saya antar dia pulang. Ibu jangan tinggalkan Zawer. Zhao Zhao, jangan takut, ini saya Fang Yao. Jangan mendekat. Saya tidak akan menyakitimu. Jangan bunuh saya. Kakak ibu sudah pulang dari luar negeri, suruh kamu cepat pulang. Baik, saya pergi, kamu istirahatlah. Masalah sebesar ini. Kamu berani bantu kakakmu menyembunyikan dari saya kalau saya tidak pulang. Apakah kalian berdua sudah naik ke langit? Fang Yao, kemari. Ibu. Kamu masih ingat punya ibu ini? Urusan besar seperti menikah kamu tidak bilang sama saya lagi pula. Saya suruh kamu ketemu Nona Hi. Yang menikah juga dia, kamu harus tahu. Menikah dengan keluarga Hi akan membawa keuntungan dan bantuan besar untuk grup. Aduh, ibu, ini bukan salah saya. Saya sudah ketemu Nona Hi seperti yang ibu suruh. Tentang bisa tidaknya membawa keuntungan untuk perusahaan itu lain cerita. Saya suruh kamu menikahi He Zhao Zhao, bukan He Zhao Zhao. Bermain kata-kata dengan saya. Ibu duduk dulu, redakan amarah ibu. Ayahmu sebelum pergi menyerahkan grup kepadamu, agar kamu mengembangkan grup, bukan untuk bertindak semaumu. Saya tidak bertindak semaumu, saya hanya tidak suka He Zhao Zhao. Tidak suka pernikahan bisnis. Kamu suka anak liar dari keluarga miskin itu. Kamu adalah pemimpin Future Group, adalah kepala keluarga Fang, lahir di keluarga kaya. Hanya ada kepentingan, tidak ada perasaan. Ibu, apapun yang kamu katakan sekarang sudah terlambat. Saya sudah menikah dan juga urusan saya ke depannya kamu jangan terlalu ikut Fang campur. Yao, jangan lupa Dewan Direksi. Setengahnya adalah veteran yang berjuang bersama ayahmu. Bahkan jika saya setuju, mereka tidak akan membiarkan kamu karena urusan cinta, mengabaikan kepentingan grup. Jika kamu masih ingin memimpin grup ini, kamu harus bercerai dengan wanita itu. Saya tidak akan bercerai bahkan tanpa mereka. Saya tetap bisa membuat perusahaan ini lebih baik. Tidak ada yang membuat saya tenang. Ibu jangan tinggalkan Zawer. Apakah dia seorang aktris? Itu terlalu masuk ke dalam peran. Apa yang kamu katakan? Hei, saya tanya kamu, profesi aktris begitu masuk ke dalam peran. Sulit untuk keluar. Pergi kemana? Berhenti parkir. Hei Presiden Direktur, kamu terlalu tidak adil. Ini puluhan kilometer dari kota. Hei. Ponsel juga tidak ada baterai benar-benar. Jangan takut, saya akan selalu melindungimu. Siapa Anda? Saya adalah Ibu Fang Yao. Dia pergi ke perusahaan. Saya tidak datang untuk mencarinya. Tahun ini proyek ini berjalan dengan baik, jadi tahun depan kita harus lebih giat. Mencapai prestasi baru. Apa? Saya akan langsung ke intinya. Anak saya Fang Yao tanpa persetujuan saya telah menikah denganmu. Pernikahan ini tidak sah. Dia seharusnya menikahi He Zhao Zhao. Bukan He Zhao Zhao. Saya akan memberikan 1 juta.
sebagai kompensasi untukmu. Pada akhirnya kamu akan pergi juga kesempatan datang. Sekarang tidak pergi kapan lagi? Bagaimana 1 juta masih kurang? Baik 2 juta tinggalkan anak saya. Ini masih bisa ditawar. Harga tetap 10 juta. Baik, saya akan menandatangani. Jangan menandatangani. Kita bersama sebenarnya adalah sebuah kesalahan. Saya masih punya urusan yang harus dilakukan. Saya sudah menulis surat cerai untukmu. Kita sudah selesai sampai di sini. Kamu juga harus menandatangani surat cerai ini dengan cap jempol. Mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Apa yang kamu tunggu cap jempolnya? Saya tidak akan bercerai denganmu. Saya akan menyuruh anak saya mengurus perceraian kita. Ini cek senilai 10 juta. Bagaimana cara menggunakan ini? Kamu tidak dengar dia masuk dari pintu belakang. Seluruh tubuhnya hanya punya wajah yang bagus, tidak heran. Tidak heran apa penampilannya biasa saja. Hatinya juga tidak baik. Zhao Zhao, kamu kenapa? Kamu terlihat pucat, apakah kamu sakit? King Meng. Bisakah kamu mengajari saya menggunakan ini? Komputer kamu belum pernah menggunakannya. Tidak apa-apa, saya akan mengajarimu. Mau minum secangkir? Jangan terlalu pahit, Meng Meng. Terima kasih sudah mengajari saya banyak hal selama ini. Saya juga ingin bertanya, apakah kamu sebelumnya tidak pernah mengenal ini? Kalau begitu, Shen King Meng. Ini desain yang kamu serahkan sampah. Direktur Gao, saya pikir desain Meng Meng ini sangat kreatif. Ada banyak hal yang bisa diambil, saya harap. He Zhao Zhao, ya saya masih mencari kamu. Sejak hari pertama kamu masuk kamu sudah mulai cuti. Sampai sekarang sudah beberapa hari. Seorang asisten kecil pun tidak bisa bekerja dengan baik. Kamu tidak perlu datang besok. Direktur Gao, ini kesalahan saya. Tidak ada hubungannya dengan Zhao Zhao. Saya akan segera mengubah desainnya. Kalian berdua yang baru masuk perusahaan, sudah membentuk kelompok kecil. Saya harap kalian berdua mengerti. Di sini saya yang berkuasa. Direktur Gao, kewibawaanmu besar sekali. Sekretaris Wang Angin, apa yang membawamu ke sini? Direktur Gao ingin mempertahankan posisimu sebagai direktur. Ini He Zhao Zhao. Jangan bergerak sembarangan, jangan cari masalah. Ya, saya janji, tidak akan ada lagi. Lalu, apa tujuan Anda datang hari ini? Direktur mengutus saya untuk inspeksi. Tentang peluncuran produk baru. Bagaimana progres kerja Departemen Desain? Kalau terlalu sibuk dengan proyek yang sedang dikerjakan, ajak juga para pemula untuk ikut serta. Berikan lebih banyak kesempatan pada pemula. Mengerti? Seperti kita yang masih hijau di dunia kerja, lebih baik jangan sampai bermusuhan dengannya. Apalagi demi saya sampai kehilangan pekerjaan tidak sepadan. Saya tidak tahan melihatnya. Padahal karya Anda sangat bagus. Mata tertutup bilang yang bukan-bukan. Tetap harus berterima kasih padamu. Ini pacarmu yang mengantarkan. Tapi dia mana? Saya tidak nafsu makan, belum mau makan. Kalau tidak keberatan kamu saja yang makan. Kalau begitu saya tidak sungkan. He Zhao Zhao, karena kamu sangat ingin tinggal. Saya akan memberimu kesempatan ini, klien terpenting perusahaan. Sekarang kamu yang menanganinya, kalau tidak berhasil. Jangan bilang saya tidak mempedulikanmu, tetap harus resign. Kok bisa dia? Datanglah, Ini kontraknya. minum dulu baru kita bicara. Saya tidak bisa minum alkohol. Ini adalah CEO yang dari grup Yang. Kamu temani dia dengan baik. Tidak hanya bisa dapat pesanan saya,
CEO yang juga akan memberimu bisnis yang lebih besar. Jangan sentuh saya, atau saya akan menyuruh ayah saya membunuhmu. Yang Zhou, apa yang kamu lakukan? Tidak seharusnya menyentuhnya. Mulai sekarang grup Fang tidak ada hubungan apapun dengan keluarga He. Semua bisnis kita dihentikan. Yang Zhou, ini semua gara-gara ide kamu. Sekarang malah tidak hanya gagal menghancurkan He Zhao, tapi juga kehilangan kerjasama dengan grup Fang. Yang Mulia Putri. Lama tidak bertemu. Karena kamu juga datang ke dunia ini. Asekan saya Kembali. Dan Putri Hechao juga tidak ada. Nanti saya tetap akan menjadi pengawal pertama di depan Kaisar. Saya memaafkan nyawamu tidak apa-apa. Ini memang takdir, bukan salahku. WKWKWKWKWKWK. Saya tidak menyangka keluarga Gao begitu berani. Saya minta maaf pada kakak ipar saya, akan segera memecatnya. Dan memberitahu industri untuk memblokirnya, tapi kakak. Apakah kita benar-benar akan menghentikan kerjasama dengan He? Masih ada 2 proyek yang sedang berjalan. Jika kita memaksa menghentikan kerjasama, akan ada denda yang besar. Biarkan Yang Zhou yang menanggungnya. Lahan yang kita tawar berhasil dibeli oleh keluarga Yang. Saatnya memulai proyek Qingzhou Garden. Kakak hebat. Kakak ipar kemarin saya minta maaf. Saya tidak menyangka dia berani melawan diam-diam. Saya sudah memecatnya. Tapi perusahaan sekarang ada proyek baru. Kekurangan seorang manajer proyek. Sekarang kamu yang bertanggung jawab memajukan proyek. Tapi saya tidak bisa apa-apa. Bukannya kamu tertarik dengan dinasti He? Beberapa waktu lalu, makam asli Putri He ditemukan oleh dunia. Apakah jiwaku melakukan perjalanan waktu? Tubuhku masih di dinasti He. Setelah peti mati dibuka, pakaian putri masih seperti semula. Pakaian seperti semula, apakah itu Xiao Tao? Proyek ini menggunakan elemen dinasti He untuk mendesain pakaian musim ini, untuk memperkuat ingatan orang kontemporer tentang sejarah, dan mungkin bisa menemukan cara untuk kembali. Kakak ipar. Saya akan mencoba. Maaf bos kecil Fang, ada orang yang membuat keributan di perusahaan. Apa yang terjadi? Ada seorang wanita di luar. Bilang Zhao menggoda suaminya. Membawa foto dan membuat keributan di pintu. He Zhao, keluar kamu. Zhao, kamu tidak bisa pergi. Wanita itu tidak masuk akal. Kamu bawa dia lewat tangga darurat, saya akan keluar melihat. Baik. Kamu siapa? Surah Hezeo Kilyar. Dia menggoda suami saya punya bukti. Foto ini jelas palsu. Berani membuat rumor lagi. Tunggu surat pengacara dari perusahaan kami. He Zhao, keluar kamu dan... Tunggu saja kalian. Zhao. Bos, kenapa kamu di sini? Kalian berdua kenal. Nanti aku jelaskan. Ayo, mobilku di luar. Apa sih ini? Aku akan bantu urus ini. Kita sudah tidak ada hubungan lagi, urusanku bukan urusanmu. Bagaimana bisa tidak ada hubungan? Kita punya surat nikah. Kita pasangan suami istri yang sah di mata hukum meskipun aku tidak tahu. Kenapa kamu tiba-tiba sangat menolak aku? Tapi aku ingin bilang apapun alasannya. Aku tidak akan bercerai denganmu, kamu istirahat dulu. Urusan lain serahkan padaku.
Lepaskan aku. Ayo. Apa aku sudah kembali? Zhao Zhao, akhirnya kamu kembali. Halo, saya pemilik rumah, kamu anaknya ya? Betul, saya ada apa? Begini rumah ini. Sekarang ada yang menawar harga bagus. Saya berencana menjualnya. Besok lusa pembeli akan datang melihat rumah. Saya hanya kasih waktu 1 hari, tolong pindah. Kita punya kontrak. Rumah ini sudah dibayar sewa 10 tahun sebelum ayahku meninggal. Sampai sekarang masih ada 1 tahun lagi. Sudah jelas tertulis hitam di atas putih. Jika ada yang melanggar, harus membayar denda 2 kali lipat dari sisa sewa. Kamu masih berani bilang ini? Kalau bukan karena kalian tinggal selama ini, rumahku sudah lama terjual. Kamu lihat saja harga dulu dan sekarang. Kalian tidak beli rumah terus menyewa. Aku tidak menaikkan harga saja sudah bagus. Masih minta aku bayar denda, mimpi kali ya? Wah, hidup di dunia ini. Pasti ada yang kena sampai ke sini ya. Jangan banyak bicara, besok aku akan kembali. Nanti barang-barangmu semua akan aku keluarkan. Denda tidak mungkin aku bayar. Zhao Zhao, gimana ini? Tenang, aku akan cari cara. Gimana? Sudah tahu akibatnya melawan aku. Sebaiknya kamu segera bercerai dengan kakak Fang Yao. Kalau tidak, akibatnya bukan hanya membuat keluargamu tidur di jalanan. Ternyata kamu yang mengatur semuanya. Trik kecil. Mungkin kamu salah paham. Aku malah harus berterima kasih padamu, sekarang kami bisa sekeluarga pindah ke villa besar suamiku. Tinggal di rumah besar setiap hari bersama keluarga. Tidak ada yang lebih bahagia dari ini. Bagaimana kalkulasimu meleset ya? Kamu? He Zhao Zhao, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Halo, Baru-baru ini, ada dana masuk ke rekening bank wanita itu. Ada sejumlah uang yang masuk. Cara transfernya dari grup yang. lagi-lagi Yang Zhou. Bos Fang Yang Zhou akan melewati jalan barat daya jam 8 malam ini. CEO yang dia sudah terperangkap. Sadarlah, Bos Fang mengawasi. Yang Zhou mana suruh dia menemuiku. Yang Zhou apa? Istrimu menggoda suamiku. Di kantor tidak melihatnya. Hanya bisa mencari cara lain. Aku sudah lihat foto itu. Jelas-jelas hasil editan. Wanita itu pasti bisa melihatnya. Kejadian hari ini sepertinya. Sepertinya semua ini ditujukan pada Zhao Zhao. Kak, kenapa kamu terlibat dengan orang-orang itu? Kalau begitu kita harus menemui mereka. Pabrik tua di kota barat daya. Berani mempermainkanku, serang.
Aku lihat siapa yang berani menyentuh kakakku. Kalian datangnya terlalu lambat. Macet kakak tahan ya. Halo King Meng, ada apa? Zhao Zhao, kamu harus segera ke rumah sakit. Bos Fang CEO tidak bisa bertahan lama. Dia luka parah dan masuk ICU. Apa di rumah sakit mana? Halo, bisa kasih tahu di mana ruang ICU? Di ujung koridor. Zhao Zhao CEO tidak bisa bertahan. Tidak sempat melihatmu untuk terakhir kali. Kakakku sudah pergi. Tabah ya. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Dia baik-baik saja pagi ini. Bos mengira kamu diculik. Dia sendiri yang berlari keluar untuk menyelamatkanmu. Ternyata musuhnya banyak. Jadi dia. Ah, Bukannya kamu jago bertarung? Kenapa kamu tidak bisa mengalahkan mereka? Bangunlah. Masih banyak yang ingin kukatakan padamu. tidak bisa mendengar apa-apa. Suara di sini terlalu kedap. Iya, Aku bukan dari dunia ini. Aku takut dengan lingkungan sekitarku. Hanya saat kamu ada aku merasa tenang. Tapi sekarang bahkan kamu tidak ada. Apa yang harus kulakukan? Bangunlah. Asalkan kamu bangun, aku akan setuju dengan apapun. Aku janji tidak akan bercerai denganmu. Bangunlah. Kamu bilang, Kamu tidak mati. tentu saja tidak mati. Punya istri secantik kamu mana mungkin mau mati. Kalau begitu apa yang baru saja kukatakan? Kamu dengar semua. Zhao Zhao, aku ingin mengenalmu. Mengenal masa lalumu, mengenal apa yang kamu katakan. Meskipun aku merasa ini lucu. Tapi aku tahu apa yang kamu katakan pasti benar. Biarkan aku melindungimu. Aku adalah Putri He Chao. apa yang terjadi musuh akan tiba dalam 3 detik. Ya selesai. Kira-kira seperti itulah keadaannya. Kalau kamu bilang begitu, kamu menganggapku sebagai orang yang membunuh seluruh keluargamu. Itu sebabnya kamu bercerai denganku. Aku dan Fang Xiao adalah teman sejak kecil. Aku tidak percaya dia membunuh ayah dan ibuku, tapi hanya dia yang kulihat. Saat itu aku hanya lari. Sampai tidak ada jalan lagi dan terkena panah. Aku pikir aku mati. Tapi bangun di sini. Kalau begitu kita adalah jodoh dari kehidupan sebelumnya. Yang mulia putri. Kak, ibu kita datang. Ibu-ibu mertua baik. Wanita tak tahu malu. Ibu, apa yang kamu lakukan? Wanita licik tak tahu malu ini hampir membuatmu kehilangan nyawa. Kamu masih mau membelanya. Dia bukan wanita licik. Dia adalah istri sah saya. Semuanya dengarkan baik-baik. Selama saya tidak setuju dia masuk ke keluarga Fang, dia tidak akan pernah menjadi menantu keluarga Fang. Jika kamu bersikeras melindunginya, saya juga bisa tidak mengakui kamu sebagai anak saya. Aduh ibu. Diam termasuk kamu. Benar keluarga Fang bukan tempat untuk sembarang orang. Bermimpi bisa menikah masuk ke keluarga kaya. Urusan keluarga Fang. Kapan kamu orang luar berhak ikut campur? Ini rumah sakit, dilarang berisik, pasien butuh istirahat. Fang Yao, jika kamu tidak menanganinya, jangan salahkan saya jika saya yang menanganinya. Apakah kamu baik-baik saja?
Kamu pergi awasi He Zhao Zhao, cari kesempatan. Ambil sedikit darahnya. Jangan sampai ada yang tahu ya. Presiden Direktur, Anda sebaiknya istirahat lebih lama. Jika saya tidak kembali perusahaan saya, bisa jadi akan dirusak oleh adik saya. Kak, selama kamu tidak ada, semua dokumen dan kontrak perusahaan saya yang tanda tangani. Saya sudah berusaha keras bukan? Sudah lama tidak main. Hei, Bos kecil Fang, apakah presiden direktur ada? ada apa? Zhao Zhao dan ibunya diusir oleh tuan rumah. Sekarang ribut, Zhao Zhao dipukul. Kak, Apakah kamu baik-baik saja, bos kecil Fang? saya baik-baik saja, kamu tidak terlukakan. Saya baik-baik saja. Panggil manajer properti kamu ke sini. Kamu siapa? Beberapa orang ini, sepertinya dari grup Fang. Siapa yang menyuruh kamu melakukan ini? Segera panggil. Apa yang terjadi begini? Saya pemilik rumah di sini, gedung ini. Bisa dijual dengan harga bagus besok. Orang akan segera pindah, saya hanya berdiskusi. Pindah secepat mungkin. Begini caranya berunding? Baru kemarin bilang, hari ini barang-barang sudah dilempar keluar. Apa ini yang kalian sebut berunding? Saya hanya diminta tolong orang lain katanya. Siapa yang menyuruh kalian melakukan ini? Apa? Ya Nonahi dari grup Keshi. Pergi sana. Pergi ke rumah sakit, bawa mobil pergi ke rumah sakit. Hanya keseleo kakinya, apakah perlu pemeriksaan seluruh tubuh? Lagi pula darahnya sudah diambil banyak. Untuk berjaga-jagalah. Dokter bilang kamu kekurangan gizi, suruh kamu makan dengan baik. Halo Bu, sebelumnya aku ingin mengunjungi Ibu. Tapi Zhao Zhao bilang Ibu tidak ada. Tak disangka pertemuan pertama kita. Dengan cara seperti ini. Apa kamu pacarnya Zhao Zhao? Bukan suaminya. Ayo duduk-duduk yang baik. Anak nakal, kenapa tidak memberitahuku soal masalah sebesar ini? Bukankah ini pasangan kencan buta yang kau atur untukku? Bukankah kamu bilang sudah bertemu dengannya? Yang aku temui bukan dia. Kamu ini. Aku salah bertemu orang. Tapi tak apa juga. Pemuda itu cukup tampan dan sangat kompeten, cocok dengan anakku. Aduh, tidak aku masih harus bekerja keras. Ibu tidak tahu. Anak gadis ibu ini adalah putri bangsawan. Baiklah, aku tidak akan jadi lampu di sini lagi. Aku mau istirahat dulu di kamar. Silakan Ibu. Apa yang kamu lakukan? Dokter sudah bilang jangan bergerak sembarangan. Aku tidak apa-apa, tidak sakit. Aku merasa kasihan padamu. Apa kamu sudah tahu sejak awal? Kamu bukan pasangan kencan butaku lagi. Bukan, aku juga baru tahu. Beneran? Yang mulia putri. Apa yang sedang kamu lakukan ini adalah bermain api. Berani sekali kamu menipuku. Maaf, Bos Fang sudah membuat kalian menunggu lama. Tidak apa-apa, kami juga baru saja sampai. Ini pacarku Zhengzi. King Meng ini bosmu. Juga nggak bagus-bagus amat pakai jam murahan gitu. Lihat punyaku, harganya 10 juta. Di seluruh dunia nggak ada 5. Kalau lo nggak ngerti, gue bisa ngajarin cara main jam. Ngaco aja lo. Maaf ya, Bos Fang. Meng lo bawa makanan enak ya? Oh.
Kita foto di sana yuk. Masalah kemarin lo ngejahilin gue. Belum selesai tuh. Aduh ampun deh Nyonya Direktur. Mereka bertiga statusnya lebih tinggi dari gue. Perkataan mereka gue nggak berani nggak dengerin. Ya udah deh. Gue nggak bakal ingat-ingat kesalahan lo. Gue tahu lo yang paling baik, ayo kita foto di sana. Bro, lo nikah muda banget. Udah puas main-main ya? Nggak ada orang lain, kita ngobrol aja. Lo suka tipe cewek kayak gimana? Lihat nih, gue punya banyak tipe. Mau gue kenalin beberapa? Meskipun udah gue gebet. Tapi dengan tampang dan kekayaan lo tinggal berdiri aja udah bisa dapet. Lihat nih yang gimana montok. Gue suka yang kayak gini. Lo nggak takut Shen Qingmeng tahu? Dia cuma cinta buta. Wajahnya lumayan tapi badinya biasa aja. Tapi dia rajin ngasih uang sama nurutin gue. Gue cuma main-main aja, kalau udah bosen ya putus. Aduh, gak sengaja kekirim. Apa yang lo bilang tadi beneran? Lo ngejahilin gue. Gue cuma ngobrol biasa, lo malah kayak gini. Lo tadi ngomong apa? Nggak usah diputar lagi rekamannya, nggak tahu malu. Ya udah kejadian. Sekarang gue bakal ngomong jujur. Shen Qingmeng, gue nggak suka sama lo. Gue cuma main-main aja sama lo. Lo beneran nggak punya hati? Oke, mulai sekarang kita putus, jangan ganggu gue lagi. Wanita bodoh. Kamu. Aku ingin pulang. Baik, aku akan membawamu pulang. Bukannya kamu bilang ada cara untuk membuat He Sao Sao si rubah itu menghilang? Kenapa dia masih ada? Kamu mengajari aku. Aku hanya sedikit panik. Tunggu saatnya tepat. Aku akan membawanya kembali ke dunianya. Dunianya. King tidak apa-apakan. Jangan-jangan dia nekat. Lebih baik kita telepon dia. Tenang, dia tidak akan apa-apa. Justru di saat seperti ini dia tidak perlu diganggu. Dia butuh ruang pribadi untuk mencerna semuanya. Liburan yang indah. Tidak melakukan apa-apa sudah kembali. Kamu kenapa? Mari kita lakukan sesuatu yang berarti. Tidak usah menelepon. Kirim pesan saja. Masih semangat apa dia tidak peduli padamu? Sabarlah. Bagus, terus awasi. Selain itu, cari tahu lokasi hutan bambu dari 1000 tahun yang lalu. Ini informasi terkait 1000 tahun yang lalu. Tempat itu seharusnya sudah hancur, mungkin sudah jadi perumahan. Apapun keadaannya, beritahu aku lokasinya. Siap. Asalkan di posisi yang sesuai dengan masa itu. Aku bisa kembali. Aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Presiden Qinghai Linyuan 1000 tahun yang lalu, yaitu pada masa dinasti He. Daerah itu selalu menjadi wilayah Pangeran He. Jika kita membeli Qinghai Linyuan dan membangun villa mewah di sana, kita bisa dianggap setengah bangsawan. Dibandingkan dengan tanah yang dibeli oleh grup yang jauh lebih baik. Dalam hal investasi properti, para pemimpin daerah ingin wilayah kita. Biarkan mereka yang menginginkannya. Tidak heran Bos Fang sangat cerdik. Grup yang untuk bersaing dengan kita menggunakan dana 20 miliar untuk tanah di Beizhou. Dana liquid yang bisa mereka gerakkan sekarang tidak lebih dari 100 juta.
Jadi menurutku mereka nggak punya uang. Biwake bersing sama kita di Qinghai Linyuan. Yang lain nggak perlu ditakutin. Semua cuma kacung. Jangan bilang-bilang soal ini ya. Diam-diam aja. Tenang aja Bos Fang. Pergi. Sayang Bos Fang. Bro gimana tadi main sama cewek lo? Gak cuma kita berdua, ada Shen Qingmeng juga. Dia ikut. Sama pacarnya. Bawa pacar pula. Tepatnya mantan pacarnya. Udah putus? Nggak heran Shen Qingmeng nggak masuk kerja hari ini. Ngapain lo peduli sama dia? Aku ingetin ya, kalau mau ganggu-ganggu orang lain aja. Dia sahabat karib cewek lo. Nanti cewek lo bakal marah besar. Aku nggak bisa ngehentiin. Ah lo masih saudara nggak sih? Bro kacamatanya keren. Cinta bukan sesuatu yang bisa dijual dan dibeli semaunya. Buat ngertiin aku. Cinta. Nggak kuat minum ya udah. Ngapain maksain? Lo semua nyalahin aku. Aku nggak nyalahin lo. Tante-tante. Jangan nangis, aku nggak tahan lihat cewek nangis. Aku salah, maaf ya. Udah nggak nangis ya? Di mana? Masih di tempat biasa, kamar lama nunggu lo. Lo masih berani nyari aku? Lo nggak takut pacar lo tahu? Jangan sebut nama Shen Qingmeng si jalang itu. Kalau nggak karena dia. Ngapain aku malu di depan bosnya? Udah lama pengen putus cuma karena dia mau ngeluarin duit buat aku. Dia nggak layak ngasih sepatu ke aku. Udah, aku tunggu di kamar ya. Cepetan. Lo temenin aku minum. Jangan minum lagi. Aku tanya kamu, nama pacar kamu siapa? Koreksi dulu. Mantan pacar. Nama mantan pacar kamu siapa? Zeng sedasar bajingan. Aku sudah baik-baik sama kamu. Kenapa kamu bohong sama aku? Kamu bilang, aku ini salah di mana? Bos Fang, Anda datang kenapa tidak bilang dulu? Ini baju yang Anda minta. Apakah ada member di sini yang namanya Zheng Ze? Ada, hampir setiap hari datang. Dan selalu di ruangan 388. Pergi ambilkan dia sup penghilang mabuk. Sekalian panggil beberapa cewek untuk merapikannya. Oke, tidak masalah. Wah, kamu manajer di sini ya? Kebetulan aku juga pelanggan tetap di sini. Tidak kasih aku botol anggur yang bagus. Kamu si Fang muda. Kalian berdua gila ya? Manggil manajer ini, pangeran muda terus, aku apa? Anjing kampung ini beneran pikir Fang muda itu mener ya? Seluruh Wanshun Chao Kai di Kingzhou ini milik keluarganya. Kamu ini siapa? Fang muda hari ini main di ruangan mana? Bisa bawa aku juga ikut main. Hari ini tidak bisa. Hari ini aku mau mengungkapkan perasaan sama orang yang aku suka. Cewek yang disukai Fang muda juga di sini ya? Ah iya, kita belum lama kenal. Aku juga tidak tahu dia suka apa. Jadi aku belikan dia hadiah kecil sembarangan. Tidak tahu dia suka atau tidak. Kalung ini cocok tidak ya sebagai hadiah untuknya? Tentu saja bagus, Fang muda boros ya. Malam ini aku jadi milikmu. Bos Fang?
Kamu suruh aku ke sini buat apa? Meng Meng mau tidak jadi pacarku. Aku mau. Meng Meng minggir. Aku salah, aku akan baik-baik sama kamu. Kita berdua baikan ya sayang. Ini siapa? Aku tidak kenal. Mas pacarku bilang tidak kenal kamu. Tolong jaga diri pergi. Bos Feng, hapus keanggotaan Zhengze itu. Lalu masukkan ke daftar hitam. Dan untuk konsumsi malam ini. Kalau dia tidak bisa bayar, kamu yang tanggung jawab. Mengerti, Bos Fang? Kamu ngapain? Aku lepasin dan kembalikan ke kamu. Aku tahu kamu mau bantu aku melampiaskan kekesalan. Sekarang udah kelar. Drama juga udah selesai. Yang udah dikasih ya udah, gak usah dikembalikan. Gak bisa barang semahal ini. Kalau sampai hilang, gaji aku gak bakal cukup buat ganti. Baju nanti aku cuci dulu baru aku kembalikan. Barang yang udah dikasih sama Bos Fang. Mana ada yang ditarik lagi? Ini terlalu mahal, aku gak bisa terima. Drama ini baru aja mulai, jangan sampai ketahuan. Zhao Zhao, Bos Fang, kenapa kalian datang? Kamu telepon aku tapi gak ngomong, aku khawatir. Datang buat lihat kok kalian berdua bareng. Oh, kebetulan ketemu. Maaf ya bikin kalian khawatir lagi. Aku antar kamu naik. Ngapain? Kamu ngapain sama Xiao Shen? Aku ngapain? Seharusnya kamu gak ngapa-ngapain. Kalau ngapa-ngapain ya baik-baik sama dia. Aduh kak, ngomong apa sih? Aku lebih sengsara dari Dou E. Aku cuma kebetulan ketemu dia di Chao Kai hari ini. Lalu sekalian ngajarin mantan pacarnya. Lalu aku anterin dia sampai sini. Terus ketemu kalian berdua aku. Kamu gak mau ngomong, pulang aja. Fang Shun mana? Sudah pergi. Kamu nanya dia gak kemarin malam sama Meng Meng pergi kemana? Lihat ekspresi Meng Meng kayaknya gak biasa. Ashun bilang dia ngajarin Zhengze buat Shen Qingmeng. Oh begitu. Pantas aja tadi waktu pulang Meng Meng bilang, suruh aku ucapin terima kasih lagi ke Fang Shun. Sekedar mengingatkannya, Asun tidak serius dalam hal cinta. Kalau kamu tidak ingin temanmu terluka, lebih baik jauhi Asun. Masa sih jadi kakak kayak gini? Presdir besok grup yang mengadakan pesta perayaan sukses menandatangani kontrak dengan Yo Utara mengundang Anda untuk hadir. Waktu dan tempat sudah dikirim ke ponsel Anda. Ya. Besok ikut aku ke pesta perayaan. Ini pasti Nyonya Fang cantik sekali. Seperti putri yang keluar dari lukisan. Nyonya Feng, setelan hari ini pasti koleksi terbaru Fang ya. Ternyata pandangan Pak Wang memang tajam. Selamat datang Bos Feng di pesta perayaan saya. Aku ke toilet dulu. Silakan. Yang Zhou, aku belum menghitung denganmu. Jangan sok baik aku datang hari ini. Pertama, untuk memperingatkanmu jangan coba-coba menyentuh orang di sekitarku, apapun tujuannya, terutama Zhao Zhao. Kedua, untuk memberitahumu, tipu muslihatmu itu tidak akan pernah bisa tampil di atas panggung. Yang kedua akan selalu menjadi yang kedua. Kau tidak akan pernah bisa melampaui Fang. Lebih baik segera bercerai dengan kakak Fang Yao. Jangan sampai kau memengaruhi seluruh grup Fang. Kayaknya pesta ini tidak seberapa. Apa-apa bisa masuk. Siapa yang kau sebut anjing? Siapa yang jawab itulah yang kusebut, kau jawab ya kusebut kau. Oh. Kayaknya kau memang tidak pernah belajar. Aku peringatkan jangan coba-coba menggangguku lagi. Oh ya. Lain kali ganti dialogmu. Biar penonton tidak mengira sedang syuting drama pendek. Bolak-balik cuma itu-itu saja. Sudah bikin telinga kapalan. Zhao Zhao.
Sepertinya Bos Fang salah paham. Grup yang menganggapmu duri dalam daging itu urusan mereka. Aku sama sekali tidak peduli. Sebelumnya aku juga terpengaruh oleh mereka. Tapi sekarang, aku punya hal yang lebih bermakna untuk dilakukan. Jadi melampaui Fang, atau tidak aku sama sekali tidak peduli. Sekarang lebih baik kau jaga baik-baik istrimu. Lain kali mungkin, tidak hanya kecelakaan sesederhana itu. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Ada apa? Langsung ke aku saja. Kamu dan dia memang mirip. Tapi kamu bukan dia kalian berdua. Saya pamit dulu, silakan lanjutkan. Ada apa? Tidak apa-apa. Ya ayo kita pulang. Ya ayo. Eh, tampaknya ada orang lain yang juga melintas. Saya harus menemukannya. Merayakan 99 hari kita bersama. Semoga kita bisa bersama selamanya. Apakah rencanamu itu benar-benar bisa? Apa yang membuat Nona Hi khawatir? Fang Yao tidak akan percaya dengan surat itu. Tentang orang lain dia pasti tidak percaya. Tapi tentang He Xiaoxiao, dia pasti akan percaya. Lihat direktur yang datang. Apa yang saya bilang? Ini ulahmu kan? Bos Fang pagi-pagi sudah marah besar. Ayo minum teh dingin untuk meredakan amarah. Katakan apa sebenarnya yang kamu inginkan, syarat apa? Pinjam istrimu sebentar. Kamu gila ya? Bukan tidak akan mengembalikannya, jangan marah dulu. Naik mobil. Kamu transfer uang ke kantor koran. Ingat, pastikan Fang Yao jadi headline. Ya. Dengan apa kamu melawanku? Kenapa kamu bisa keluar dari yang grup? Tidak ada urusannya denganmu. Saya tebak wartawan hari ini semuanya direncanakan oleh Yang Zhou. Saya akan urus wartawan itu. Tidak perlu Nona Hi khawatir, antar saya sampai sini saja. Sampai sekarang kamu masih berpikir ini hanya masalah wartawan. Kamu datang ke perusahaannya memukul orang, foto tidak senonoh He Xiaoxiao terbongkar. Pasti akan menimbulkan opini publik. Bagaimana kamu tahu tentang foto itu? Ternyata kamu dan Yang Zhou merencanakan ini bersama. Presiden direktur Anda jadi headline. Apakah ini direncanakan atau tidak? Sekarang hanya ada satu cara, yaitu membuat opini publik yang lebih besar untuk menutupi masalah ini. Apa maksudnya? Hanya dengan pernikahan antara kedua keluarga kita. Kelompok Hi pasti akan mendukung penuh Fang Group. Sekarang APA yang lebih besar daripada berita pernikahan antara keluarga Jangan Fang dan Hi. bermimpi, saya tidak akan menikahimu. Lepaskan. Lepas. Suami ngapain sih? Wah, Nona juga ada di sini ya. Ngejaring orang sampai ke rumah gue, capek nggak sih? Mau masuk minum teh nggak? Tapi cuma ada teh hijau. Cocok banget buat kamu. He Xiaoxiao, tunggu aja, kapan kamu jatuh? Fang Yao pasti akan jadi milikku, kita lihat saja nanti. Fang Yao pikir-pikir lagi, bukan cuma buat kamu, tapi juga buat ibu. Sekarang buka HP, semua berita tentang kamu. Sudah aku suruh Wang Kai urus gimana cara ngurusinnya. Kasih duit buat nutup mulut wartawan. Sekarang banyak banget yang ngejelek-jelekin kamu. Aku udah bikin beberapa akun buat melawan. Nggak ada gunanya sama sekali. Aku ngerti. Halo Mama. Kakakmu mana, suruh dia angkat telepon. Sekarang juga. Kakakku ya. Kakakku juga lagi aku cari.
Aneh banget sih. Aku kasih waktu 5 menit buat cari kakakmu. Kalau nggak aku suruh orang bawa mobilmu. Jangan dong Mama. Mama, ini urusanku. Kamu bisa ngurusin sebelum kamu ngurusin. Orang lain udah ngurusin kamu duluan. Kamu harus cerai dan nikah sama keluarga Hi. Ngerti nggak? Dasar anak bandel. Mungkin cuma ini cara buat lindungin Fang Yao. Kak, begini nggak bisa. Aku udah dapat info dari dalam grup. Beberapa senior mau ngejatuhin kamu. Isunya terlalu besar, kita harus cepat cari cara. Gak ada gunanya kamu panik. Jangan-jangan kamu beneran mau aku cerai sama kakak iparmu. Nikah sama He Zhao Zhao. Sekarang cuma aku yang bisa nyelamatin keluarga Fang. He Zhao Zhao, kamu mau apa? Bawa koper lagi. Asun taruh barangku di kamar kakakmu. Kasih aku kunci rumahmu. Nona Hi, tolong ngerti dong. Ini rumahku, kamu suruh siapa? Rumahku gak nyambut, kamu tolong pergi. Nanti ini juga jadi rumahku. Saya sudah mendapat persetujuan dari Tante Fang. Datang lebih awal untuk menyesuaikan diri sebagai nyonya rumah. Serius Bu? Benar-benar? Gila ya? Ah, Kamu mau aku tinggal satu rumah sama dia atau melayani satu suami? bukan begitu, dia datang sendiri. Aku benar-benar tidak tahu. Aku disuruh Tante untuk datang. Diam kamu. Tante bilang aku harus mengawasimu, tidak boleh keluar rumah setengah langkah pun. Berita Zhao Zhao sudah aku lihat. Pasti ada alasan lain dari CEO, kamu jangan dulu. Meng, jangan bicara lagi, aku tahu batas. Kamu resign aku gimana dong? Jangan pergi dong. Aku cuma berhenti kerja aja. Ambil cuti istirahat sebentar. Aku rasa ini baik-baik saja. Aku juga punya urusanku sendiri. Saya tidak akan menyetujui surat pengunduran dirimu. Sesuka kamu. Kakak ipar kakakku. Ini tidak ada hubungannya dengan kakakku, semua ini Ibu. Aku tahu aku tidak menyalahkan siapapun. Kalian punya misi kalian, aku juga punya misiku. Menghentikan kerugian tepat waktu itu bagus. Kalian ini. Fang Shun, aku peringatkan kamu. Baik-baiklah dengan mengmengku. Aku pergi. Fang Shun, pikirkanlah caranya. Mereka berdua tidak benar-benar mau bercerai kan? Tenang. Mereka berdua tidak akan bercerai. Dengar penjelasanku, akhir-akhir ini perusahaan ada masalah. Aku butuh waktu untuk menyelesaikannya. Butuh waktu. Kamu mau menyelesaikan kami dulu ya? Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Ibu memang cepat bertindak. Beritanya cepat sekali tersebar. Kamu juga tahu ini ibu yang mengirim, bukan aku. Tapi kamu kan pemeran utamanya, bukan? Besok sore jam 2 ketemu di depan kantor catatan sipil. Kakak ipar, jangan telepon kakakku lagi. Dia sekarang dikurung di rumah, HP-nya juga disita. Aku bukan kakak iparmu. Ini kan belum bercerai. Kalau begitu kamu masih keluarga kami. Iya, Zhao Zhao, tenang dulu. CEO itu benar-benar tulus padamu aku. Aku bersumpah dengan keberuntungan cinta Fang Shun di masa depan. Kamu bersumpah untuk dirimu sendiri saja. Jangan mengutuk aku. Awalnya aku juga bingung. Tapi sekarang aku sudah mengerti. Hanya dengan bercerai dengannya, biarkan dia menikahi He Zhao Zhao, baru bisa menyelesaikan krisis keluarga Fang. Pasti ada cara lain. Kakakku benar-benar tidak tertarik pada wanita itu. Kalau tidak, kenapa bisa menikah kilat denganmu? Kamu bisa bicara enggak sih? CEO itu jatuh cinta pada pandangan pertama pada Zhao Zhao. Itu cinta sejati. Iya, cinta sejati, benar kakak ipar. Kakakku tidak bisa hidup tanpamu. Aku bisa mendengar penjelasannya, tapi kecuali dia muncul di hadapanku dalam 5 menit. Tidak perlu 5 menit.
Kakak keluarlah jelaskan baik-baik pada kakak ipar. Zhao Zhao, aku menikah dengan He Zhao Zhao. Semua diatur oleh keluarga. Terakhir aku menemuinya juga hanya untuk memenuhi permintaan ibuku. Tapi tidak menyangka bertemu denganmu. Aku tahu itu. Bicara yang penting kalau kamu tidak menikah dengan He Zhao Zhao. Lalu urusan grup bagaimana? Kamu mau apa lagi? Bisa nggak jangan bikin masalah? Aku tidak mungkin menikahimu. Aku tahu kamu mencintainya, tapi aku juga sangat mencintainya. Tolonglah berbaik hatilah lepaskan Fang Yao. Biarkan keluarga Fang. Sekarang hanya ada satu cara untuk membalikan keadaan. Aku benar-benar berharap kamu bisa memikirkan Fang Yao. Kalau sakit pergi berobat. Keluarga Fang tidak membutuhkanmu. Kamu berlutut juga tidak ada gunanya. Apalagi aku pantas menerima lututmu. Kamu mau berlutut silahkan. Soal Fang Yao aku tidak akan melepaskannya. Bagaimanapun aku tidak akan membiarkan kami berpisah. Tenang saja soal perusahaan. Aku sudah menyuruh Wang Kai mengurusnya ibuku. Aku harus mencari cara untuk meyakinkannya. Kenapa harus kamu yang meyakinkannya? Dia tidak menyukaiku. Harusnya aku sendiri yang membuktikan. Meski aku tidak perlu pengakuan dari siapapun. Tapi untuk kita aku rasa ini perlu. Hei. Kakak ibu sudah pulang. Aku pulang dulu untuk melihat. Ya. Kalian berdua pergi dulu, aku temani Zhao Zhao. Lihatlah orang ini. Ya ampun, pasti ada masalah. Bagaimana ini? Nyonya. Aduh ibu kenapa pulang hari ini? Kakakmu mana? Dengar-dengar sedang dihukum di lantai atas. Kalau dia mendengarku itu bukan dia. Benar ibu kakakku benar-benar tidak keluar. Baik, aku akan pergi melihat. Ibu kasih uang dong. Aku baru lihat mobil sport baru yang keren banget. Tuan muda. Bawa He Zhao Zhao kembali siap. Sudah saatnya menunjukkan jati diri. Pernikahan ini harus kamu akhiri. Aku bercerai untuk menikahi He Zhao Zhao kan. Kamu hanya menjadikan anakmu sebagai alat tukar keuntungan. Di keluarga kaya tidak ada pilihan lain. Nyonya, aku ingin berbicara dengan Anda. Kenapa kamu datang? Bukankah sudah kubilang aku bisa menyelesaikannya? Aku juga bilang ini harus aku yang menyelesaikannya. Kamu sudah mengerti. Tidak, aku bahkan tidak mengerti. Anda benar-benar berpikir memisahkan kami akan lebih menguntungkan bagi perkembangan grup. Kalau kamu datang untuk memberiku nasihat, maka silakan pulang. Kakak ipar baik-baik saja. Diam. Untuk sebuah kerajaan bisnis, tidak segan menghancurkan kebahagiaan anakmu sendiri. Sepertinya kamu juga tidak begitu mencintai anakmu di matamu. Anakmu hanyalah alat untuk menghasilkan uang. Kamu tidak pantas menjadi seorang ibu. Kamu tahu apa kalau kamu mencintainya? Kamu akan melihat karir dan keluarganya hancur karena kamu. Perkawinan hanyalah cara keluarga kaya mempertahankan kekayaan dan status. Dan apa yang bisa kamu berikan kepada keluarga Fang? Kalau aku punya cara bisa menyelesaikan krisis grup, apa kau tidak akan memisahkan kami? Tahukah kamu tentang grup Fang? Berapa banyak nilai pasar yang sudah hilang sekarang? Itu ratusan miliar. Uang sebanyak itu pernahkah kamu melihatnya? Apakah kamu benar-benar berpikir kemampuanmu bisa menyelamatkan keadaan? Apakah kamu tidak ingin mendengar usulanku? Kakak ipar katanya punya cara. Tanpa pernikahan politik pun bisa menyelesaikan krisis keluarga kita. Zhao Zhao tidak bisa membujuk ibu kita. Hahaha,
He Zhao Zhao. Kamu terlalu memandang enteng bisnis ini. Apakah kamu pernah berpikir, jika rencanamu gagal, maka harapan terakhir keluarga Fang juga akan hilang? Kamu pasti tidak ingin menggunakan ide seperti ini untuk menghentikanku, lalu menjatuhkan keluarga Fang, kan? Kalau tidak bisa bicara dengan baik, maka aku permisi dulu. Tidak peduli apapun cara yang kotor dan hina yang kamu gunakan untuk melawanku. Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan kemauanmu. Kakak ipar benar-benar tegas. Berani bicara seperti itu pada ibu kita. Dia yang pertama. Zhao Zhao kamu. Ashun ulangi sekali lagi. Kakak aku sudah mengulang 3 kali. Bagian mana yang tidak kamu mengerti? Bukan karena aku benar-benar merasa kakak iparku jenius. Hanya saja pikiranku terlalu kacau akhir-akhir ini. Kenapa aku tidak memikirkan ini sebelumnya? Presdir, tapi sekarang ada satu masalah. Bagian utama dari rencana ini adalah desain dan perencanaan awal. Hanya Presdir Nyonya yang bisa melakukannya. Lihatlah. Kalau kamu lelah istirahat dulu. Serahkan sisanya padaku. Tidak apa-apa, hanya sedikit pusing. Ada kamu memang enak kita. Pasti berhasil. Sudahlah, cepat selesaikan semuanya. Aku ingin pulang dan istirahat. Baik Nyonya Presdir. Maksudmu Fang Yao akan mengadakan peluncuran produk baru di Qinghai Garden ya? Benar. Sudah banyak pemimpin bisnis yang menerima undangan. Ini undangan untukmu tanggal 10 bulan ini. Baru saja bingung bagaimana mencari He Zhao Zhao. Ini kan kamu yang mengantarkan dirimu sendiri. Segera aku akan menjadi pengawal pertama di istana. Hahaha. Nyonya, biar aku yang melakukan hal kecil ini. Tidak apa-apa, acara peragaan busana kali ini sangat penting. Ini menyangkut masa depan grup Fang. Aku harus melakukannya dengan tanganku sendiri. Ya, kamu benar. Semua orang cepat sedikit, jangan lambat-lambat. Nyonya, maafkan aku atas kejadian sebelumnya. Tidak disangka kamu sangat pemaaf dan masih mengundang kami untuk acara peragaan busana. Aku tidak ingat kejadian sebelumnya. Semua orang bersiap lebih cepat. Zhao Zhao. Kak, kita berhasil. Kali ini jasa besar diberikan kepada Ibu He Zhao Zhao. Dia menggabungkan klasik Tiongkok dengan modern Tiongkok. Membawa merek kita mendunia. Pak Direktur, saham perusahaan kita juga naik. Akhirnya membaik. Di internet sekarang penuh dengan diskusi tentang merek kita. Berita negatif dan gosip sebelumnya hilang semua. Malam ini kita rayakan dengan meriah. Harus kita bisa minum-minum. Semua tenang sebentar, selanjutnya. Marilah kita sambut Direktur Grup Fang. Tuan Fang Yao dan Nyonya Direktur. Ibu He Zhao Zhao. Kamu yang bicara.
Terima kasih atas bantuan kalian semua kepada grup Fang. Pak Direktur juga tidak akan melupakan semua orang di sini yang telah mendukung perusahaan ketika perusahaan sedang dalam masa sulit. Saat ini semuanya sudah kembali normal. Malam ini mari kita rayakan dengan gembira. Tunggu sebentar. Rekan-rekan sekalian, grup Fang kita bisa melewati krisis ini. Menantu perempuanku He Zhao Zhao memiliki jasa besar. Aku memutuskan untuk menyerahkan posisi Nyonya Fang kepada yang lain. Mulai hari ini, aku melepaskan jabatan ketua grup Fang. Aku serahkan kepada putraku Fang Yao. Wow, Zhao Zhao, kamu benar-benar berbeda dari gadis-gadis yang punya niat buruk. Warisan keluarga. Mulai sekarang, seluruh keluarga Fang kami percayakan padamu. Tante, senang sekali bisa mendapatkan pengakuanmu. Jangan panggil aku tante lagi. Ibu. Hei, aku belum setuju untuk mengubah sebutan itu. Kenapa begitu? Setidaknya biarkan anakku mengadakan pernikahan resmi untukmu. Dia juga menikah secara terbuka dan kamu juga mendapatkan status yang sah. Betul kan, Hem? Jika kau ikut denganku lalu bagaimana dengan adikmu dan jangan ibumu? coba menghiburku. Aku benar-benar ketakutan tadi. Tapi sekarang aku sudah kembali bersemangat. Yang penting sekarang adalah mencari tahu bagaimana He Zhao Zhao mengetahuinya. Bisakah kita tanyakan hal ini besok setelah bangun tidur? Kalian siapa berani mengikatku? Kalian tahu siapa ayahku? Tunggu ayahku datang, dia tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Lepaskan aku. Kamu mau apa? kamu kenapa selalu tidak mendengarkan? Berulang kali merusak rencanaku. Aku salah, aku mohon lepaskan aku. Baiklah, aku akan melepasmu. Rahasia yang sudah kukatakan padamu jangan sampai bocor. Kamu kenapa tidak bisa ingat? Dini hari pukul 3 tadi, seorang pemulung di pabrik tua si Cheng menemukan mayat seorang wanita. Lihat, Setelah diselidiki, orang ini ternyata putri dari grup Hihi 20. Saat ini sudah dipastikan sebagai pembunuhan. Detailnya masih dalam penyelidikan. Jangan khawatir, polisi akan mengungkap kebenarannya. Pelayan, halo. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Tolong berikan minuman ini pada tamu di dalam. Tidak masalah. Meng Meng mana, bagaimana kabar Meng Meng? Apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Meng Meng hanya minum 2 gelas tiba-tiba, jadi seperti ini.
Tenang, Xiao Shen pasti baik-baik saja. Pasti ada jalan untuk hal ini. Sudah kuminta Wang Kai untuk menyelidiki. Salahku, aku tidak menjaga Meng Meng dengan baik. Kenapa yang terluka bukan aku? Pasien sudah lepas dari bahaya, masih perlu dirawat beberapa hari. Terima kasih. Pasien menunjukkan gejala keracunan. TAPI jenis Rakin APA masih perlu kami pastikan. Tapi tidak ada bahaya, bagi nyawa kalian harus lebih waspada. Untuk berjaga-jaga. Kamu sedang apa? Perawat itu ada yang tidak beres, cepat tangkap dia. Dokter. Bagaimana, sudah ditangkap? Sudah dibawa ke kantor polisi. Baguslah. Bagaimana kabar Xiao Shen? Dokter bilang Meng Meng keracunan. Zaman sekarang masih ada yang pakai racun. Racun macam ini. Aku tahu. Ini racun terkenal dari dinasti He. Biasa dipakai buat dayang-dayang istana yang melanggar aturan besar. Sama para kasim namanya pil, pedang mata melotot. Habislah. Tapi aku cuma dengar kabar burung. Di zaman sekarang seharusnya udah nggak ada. Secara logis udah punah tuh. Apa Enggak, yang kamu Bu, katakan? aku Kalau sudah menurut mengatur lo udah semuanya. lewat 1000 tahun lebih. Tanggalnya Gimana bisa ada ditetapkan racun awal kayak bulan gitu? depan. Berarti Anak baik, ada orang aku lain yang tidak juga setuju. nyelonong dari masa lalu. Tante, Hah, kedua keluarga maksud kita lo sudah apa? sepakat, bagaimana bisa kau menarik kembali ucapanmu? Nyokap lo Berhenti itu aslinya membahas dari masa dinasti lalu. He. Kalau Putri bukan karena dinasti kalian He. yang memanfaatkan situasi buruk kami, Bro, grup Fangku bukan. tidak mungkin hampir bangkrut. Kalau Berhenti kalian mau bikin berpura-pura. suasana seru, nggak Seperti perlu kaki sampai manajer segitunya Aris deh. Nasi. Jangan Fangku anggap adalah aku anak kekayaan kecil. grup Fang. Bro, nggak Orang-orang bohong, yang dia tidak serius. berkepentingan silakan pergi. Hah, Baiklah, kau Hezao karena Zhao kau tidak juga memberi bilang kami yang muka. benar. Tapi Aku juga tak perlu kematiannya menyembunyikan ada apapun yang untukmu. aneh. Aku Dia sama Hezao Bro Zhao curiga bukan ada orang manusia. lain yang nyelonong. Masih Dia adalah hidup di putri dunia bangsawan ini. dari dinasti He. Dia Bro, lo sebenarnya mainnya bukan keren juga orang ya. dari dunia kita. Dia Nyokap datang dari Putri. dunia lain. Gak Masih bisa diam? ngomong, mending diam Sarah aja. Killer. Lepaskan Jangan-jangan aku. itu yang Kau akan Zhou. lenyap dari dunia ini. Lo Putri ingat bangsawan gak waktu Hezao Zhao lelang dari dinasti kemarin? He, lepaskan aku. Dia beli Hahaha. lukisan istana Dahe. Pasti Lepaskan. ingat dong, lukisan itu mau aku kasih ke ayah. Roll Kalian tunggu lukisannya saja, aku aku yang takkan pilih sendiri melepaskan kalian. satu-satunya. Siapa kau? Lepaskan aku. Oke, Apa aku kau ngerti. mendengarnya tadi? Dia tahu siapa aku. Itu Dia yang pasti Zhou dia tahu kasih tip ke sesuatu perawat. atau kenal seseorang. Aku harus Berani-beraninya mencarinya yang untuk Zhou. bertanya lebih Bikin bilang ulah aku di akan lenyap wilayahku. dari dunia ini. Awas Katanya aku aja akan nanti kembali aku ke yang dinasti urus He. lo. Apakah itu Lo benar? temenin mungkin. Fang Shun ke kantor polisi. Kalau Oke, dulu jika Bos aku mendengar Fang. kabar bahwa aku bisa Bukti akan kejahatan yang sangat Zhou senang. udah aku kirim ke HP lo. Aku Cek bahkan ya. sebelum bercerai masih berusaha mencari cara untuk kembali. Ternyata kita sudah melewati begitu banyak hal bersama, dan Biar bisa aku lebih sudah jaga lo. memiliki dirimu kembali. Jika hari itu kita udah lewati banyak hal. Sekarang kayaknya saatnya aku ke dinasti He. Kenapa kau tertawa? Perkawinan yang meriah buat lo. Serius. Lo mau nikah sama aku nggak? Aku mau. Tapi pernikahanmu ini terlalu sederhana ya. Aku kan putri kerajaan. Mohon ampun yang mulia putri. Hamba akan segera mempersiapkan pernikahan yang megah untukmu. Dengan meriahnya aku akan menikahi sang putri. Selamat ya Paman. Sudah lama tidak bertemu Paman, terima kasih. Oh, aku ingat sekarang. Baiklah, terima kasih.
Wah, cantik sekali. Kalau aku laki-laki pasti aku akan bersaing dengan Bos Fang. Jangan iri padaku, kamu dan Fang Shun juga sebentar lagi kan? Ah, waktunya hampir tiba. Aku akan ambilkan gaun pengantinmu. Tunggu di sini ya. Kita sudah menunggu terlalu lama. Buruk Zhao Zhao hilang. Zhao Zhao. Kak Yang Zhou kabur dari kantor polisi. Apa? Cari harus ditemukan. Jangan khawatir ibu mertua. Bagaimana Zhao Zhao sudah kembali? Zhao Zhaoku tidak akan ada apa-apa kan? Tenang, kami sudah menggunakan semua jaringan Fang. Semua orang mencari percaya segera ada kabar. Ternyata kamu. Aku kasih kamu hadiah. Sekarang datang ke Taman Qinghai. Lihat bagaimana istrimu mati. Ingat kamu datang sendiri. Kalau tidak aku akan segera membunuhnya. Kamu yang membunuh ayah dan ibuku. Yang mulia putri baru sekarang tahu. Agak terlambat ya. Cepat-cepat. Yang Shiwei, apa yang terjadi di tengah malam ini? Perintah lisan dari Kaisar. Ada laporan bahwa Pangeran He diam-diam mengumpulkan pasukan. Bermaksud memberontak. Segera eksekusi seluruh keluarga istana. Jika ada yang melawan langsung dibunuh. Kamu bunuh. Pasti ada orang yang sengaja memfitnahku. Sekarang langsung ke istana menghadap Kaisar. Minta Kaisar menyelidiki hal ini. Mohon maaf Permaisuri, bagaimana dengan putri? Putri-putri belum kembali. Dengarkan, kamu sekarang cari cara kabur, hentikan putri. Jangan biarkan dia kembali, istana sudah berubah, jangan sampai dia kembali dan mati. Tapi bagaimana dengan permaisuri kalian? Jika putri tidak melihat kalian, dia tidak akan pergi. Jangan pedulikan kami, kamu harus menghentikannya. Cepat pergi. Pangeran akan membunuh seluruh keluargamu. Itu adalah perintah Kaisar. Bahkan jika kamu menghadap Kaisar, kamu tidak akan bisa menghindari hukuman mati seluruh keluarga. Apalagi, kamu juga tidak punya kesempatan untuk menghadap Kaisar. Pangeran, Nyonya. Pangeran. Ada beberapa kata yang tidak boleh diucapkan sembarangan. Ternyata, Bagaimana kamu bisa melintas ke sini? ini semua berkat kamu. Berhenti. Putri. Asalkan kamu bekerja sama dengan baik, aku pasti akan membuatmu mati dengan cepat. Aku sudah mengeceknya hari ini sama seperti dulu. Hari di mana 7 bintang berkumpul. Setelah aku membunuhmu, aku bisa membuka lubang cacing di dalam lukisan. Dan aku bisa kembali. Aku masih menjadi pengawal utama. Tidak tahu berapa kali lebih hebat daripada di zaman ini. Hahaha, Yang Zhou. kamu terlambat. Jangan Yang Zhou, jangan. Tidak apa-apa Zhao Zhao, aku di sini, tangkap dia. Dengan beberapa orang ini, kamu pikir bisa menangkapku? Huh. Aku adalah pengawal istana Kaisar Dahe. Awalnya aku ingin membiarkanmu pergi.
Tapi kamu tidak menghargainya. Sekarang kamu hanya bisa melihat aku menguras darah istrimu. Sedikit demi sedikit. Kali ini, aku yang akan melindungimu. Baik, aku akan memberimu darahku. Orang yang bijak tahu kapan harus menyerah, ayo. Karena pusaran sudah terbuka, aku akan membawamu kembali. Dan membunuhmu sekali lagi. Zhao Zhao, jangan pergi, jangan pergi. Akhirnya aku kembali. Hahaha. Sebaiknya aku tidak pernah kembali. Kamu yang membunuh putri seharusnya ikut mati. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Tidak mungkin, aku sudah berjanji padamu tidak akan kembali.